Halo, hari ini aku mau melanjutkan panggilanku untuk bercerita tentang perjalanan penyembuhan eksema anakku yang mungkin kira-kira bulan lalu ya aku cerita, ada part 1 dan part 2-nya di YouTube ini. Dari waktu itu udah pengen lanjutin, cuman somehow tuh kayak aku masih mengumpulkan energinya, masih mengumpulkan keberaniannya juga mungkin untuk menceritakan semua ini. Dan juga buat aku pun aku masih memproses tentang apa yang terjadi gitu. Jadi ternyata, tapi untungnya juga aku nggak langsung cerita saat itu, nggak langsung ngebut dari part 1, part 2, part 3 langsung, karena ternyata dari part 2 itu sampai ke hari ini ada pembelajaran juga yang Tuhan kasih ke aku untuk buat aku lebih paham tentang apa yang terjadi. Jadi akhirnya hari ini mudah-mudahan aku bisa menceritakan yang memang pengalamanku dan pembelajaranku sepanjang dari tahun 2023 sampai 2024 tahun ini, terutama berhubungan dengan penyembuhan eksema anakku ini. Mungkin juga aku nggak akan bisa cerita semuanya. Aku akan cerita se-flow-nya aku, seingatnya aku. Walaupun aku juga udah catat juga sih perjalanannya, tapi I just want to flow karena ya jujurnya mungkin pengalaman yang aku alami ini lumayan gak mudah gitu. Sampai sekarang masih kadang ada rasa beratnya juga karena gak mudah. Aku jadi pengen nangis ya. Aku bisa. Jadi di sini aku bercerita bukan sebagai orang yang udah paling tahu tentang apa yang aku alamin dan aku hadapin. Maksudnya pembelajaran aku dapatkan pun tuh aku masih dalam proses belajar. Jadi aku gak bilang kalau aku udah yang paling tahu dan paling ngerti tentang apa yang terjadi gitu ya. Tapi aku akan bercerita dari perspektif aku dan pemahaman aku, yang mungkin ada partnya ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi listen lagi dari cerita aku. Cuman mudah-mudahan dari pengalaman aku yang aku ceritakan bisa jadi anchor, bisa jadi semangat, bisa jadi nutrisi atau apapun yang dibutuhkan terutama untuk teman-teman yang memang sekarang saat ini masih menghadapi hal-hal yang mirip-mirip sama aku, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk anaknya, terutama berhubungan dengan eksema gitu. Jadi ya begitulah prolognya. Untuk recap dari apa yang aku ceritakan di video-video sebelumnya, kalau bisa sih cek dulu sih ceritanya di situ supaya paham apa yang memang perjalanannya gimana gitu anggapannya. Di part 1 tuh aku lebih banyak bercerita tentang pengalaman dengan dunia kedokteran. Jadi dengan masalah penyakit yang aku alami dan anakku alami, kita udah coba ke dokter juga gitu, udah bertahun-tahun juga mencoba bergantung dengan kedokteran yang memang saat itu kan taunya cuma dari situlah caranya untuk bisa membantu penyembuhan gitu kan. Tapi akhirnya setelah kecewa dan maksudnya akhirnya tidak sembuh malah lebih parah, kita mencari jalan holistik. Dan dari setelah mengenal holistik akhirnya jadi belajar terus, juga termasuk tentang belajar bawah sadar kalau ternyata memang keberadaan kita tuh nggak cuma tentang apa yang fisik, tapi juga tentang energi atau pikiran bawah sadar kita juga gitu. Jadi di part 1 dan part 2 itu tuh aku bahasannya kira-kira seperti itu. Juga termasuk kayak pengalaman dalam perjalanan belajar dan mempraktekkan cara-cara holistik itu juga gitu. Jadi memang perjalanannya panjang ya. Itu dari aku cerita dari 2020 ke 2021 tuh sampai 2023 gitu. Nah, yang hari ini part ketiga lanjutannya. Dan mungkin yang kali ini akan jauh lebih dalam. Mungkin nggak semua orang tahu tentang hal ini atau sadar tentang hal-hal ini, tapi ya memang ini jadi makanya ini aku butuhkan keberanian untuk bercerita karena mungkin nggak semua orang terbuka dengan hal ini. Tapi ini yang akhirnya terbuka dalam kehidupanku, dan akhirnya memang tujuannya kenapa aku diizinkan mengalami penyakit buat diriku sendiri dan juga penyakit di anakku, ya memang untuk ini gitu pada akhirnya. Jadi memang kemauan untuk sembuh itu tuh memang bukan tentang fisik doang, tapi lebih dalam lagi dari itu.
belajar tentang tubuh energi bawah sadar yang memang ternyata punya pengaruh yang jauh lebih besar buat kehidupan kita. Ada quote dari Carl Jung, tulisannya gini, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate, takdir." Sampai kita bisa mengerti tentang bawah sadar kita, sadar tentang apa yang terjadi di bawah sadar kita akan terus berjalan dalam ketidaksadaran dan terus dipimpin oleh ketidaksadaran itu dan berpikir kalau semua itu memang atas kehendak Tuhan atau atas takdir gitu. Padahal sebenarnya kita bisa belajar tentang hal itu. Jadi it's really important to really understand more about what is inside of us, bawah sadar kita. Nggak cuma sekedar apa yang kita pikir, tapi lebih dalam lagi dari itu. What do you believe and everything. Jadi dari sejak yang cerita part 1 dan part 2, kenal naturopati, kenal holistic health, belajar bawah sadar, mempraktekkan cara holistik, anakku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Eksemanya progressing, menyembuh, tapi memang gak total sembuh. Jadi memang ada saat-saatnya masih ada gatal, terutama di tangan sini sama di di belakang lutut, di lipatan belakang lutut. Kadang-kadang juga di tangan, di kelingking, di jari tengah. Jadi memang di tempat-tempat tertentu masih ada. Dan sifatnya kalau lagi stres atau lagi kepanasan banget, keringetan, itu dia cenderung seperti itu. Tapi memang secara intensitas udah gak sebanyak yang sebelumnya. Jadi memang dengan holistik, dengan penyembuhan holistik, dengan nutrisi dan segala macam yang sudah dijalani itu tuh sangat membantu. Dan terutama kan biasanya kalau misalnya dia sakit ya, lagi imunnya jelek tuh, sakit, ada virus atau apalah itu, memang itu biasanya akan jadi salah satu gejala pertama yang keluar gitu. Anggapannya emang di situ dia posisi di mana memang ada racun mau keluar ya. Jadi gatal itu keluar. Jadi memang biasa kalau lagi mau demam atau mau sakit kena virus atau apapun, biasanya memang itu juga kambuh. Jadi tergantung imunitasnya dia juga. Tapi memang nggak gitu berat lah, maksudnya masih bisa dihandle. Kalau udah begitu aku pakai NVCO atau pakai krim. Masih ngatur makan juga. Kita memang menghindari makanan-makanan tertentu seperti gluten, susu, gula, karena biasanya memang anak-anak seperti ini sensitif sekali dengan gula. Minyak goreng, berusaha untuk pakai minyak kelapa. Apalagi ya, dan semua kita usahakan benar-benar alami, mengurangi processed food, mengurangi 5P, chemicals di makanan, micin juga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan nutrisi yang memang bersih gitu. Tapi memang jadi masih ada nih, eksemanya masih ada, nggak benar-benar tuntas sembuh. Dan terutama dia tuh suka gatalnya tuh kalau lagi mau tidur sama mau bangun. Jadi di peralihan antara sadar dan nggak sadar, bawah sadar itu. Nah, di bulan November 2023 akhirnya aku terpanggil untuk mencoba lagi mencari penyembuhan, karena ya anggapannya masih ada nih, belum tuntas gitu. Jadi aku terpanggil untuk mencoba dengan modalitas homeopati. Jadi konsultasi dengan terapis homeopati. Dan ya udah, itu kan dicek juga dengan birth chart ya. Jadi kalau memang di homeopati itu di sini kita cek tanggal lahir, cek jam lahirnya, dan kita akan mengecek astrologinya gitu. Jadi buat ini pun akhirnya aku jadi belajar banyak. Kalau ternyata memang ini tuh birth chart tuh penting sekali. Anggapannya alignmentnya juga dia dengan siapa dia sebenarnya gitu. Dan bahkan di dalam birth chart itu pun bisa kebaca sensitivity-nya apa, kenapa, masalahnya biasanya di mana gitu-gitu. Mungkin nanti suatu hari aku cerita soal ini, tapi itu juga jadi salah satu kesempatan atau pengalaman buat aku yang terbuka soal astrologi. Anggapannya sekarang kita tahu lah, misalnya kayak bulan aja tuh punya pengaruh sama manusia gitu kan, karena bulan kan mempengaruhi air.
air bisa pasang. Nah kita juga kan badan kita air, mostly air, dan kita juga terpengaruh dengan bulan dan semua perbintangan, perbulanan, per mataharian, per planetan di atas tuh pasti pengaruh sama kita juga sebagai manusia gitu. Jadi ngecek bercat itu juga untuk melihat jadi apa sih kira-kira nih impuls atau kecenderungan atau kondisinya seperti apa, dan dari situ pun bisa ketemu remedinya. Nah jadi cek birth chart sama kinesiologi lewat homeopati itu kan, dan di situ ya udah dikeluarkan satu list remedi, ada beberapa remedi homeopati yang ada urutannya untuk dicoba dipakai dikonsumsi. Itu kayak remedinya tuh kayak cairan gitu ya, ada yang cair ada yang pil juga sih, jadi memang balik ke kitanya mau pakainya kayak gimana. Cuma saat itu sih Ren pakai cair, anakku pakai cair. Terus selain itu juga dikasih bah flower remedy, jadi mirip juga kayak homeopati, cuman dia dari bah flower. Mungkin detailnya aku nggak gitu paham, tapi intinya itu salah satu modalitas juga yang bisa dipakai untuk bisa menyeimbangkan. Jadi memang tugas si remedy ini semua tentang menyeimbangkan badan, jadi bukan tentang menyembuhkan, tapi untuk memberikan keselarasan ke si badan supaya badan itu bisa dipicu untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi dikasih keseimbangan, dibantu supaya seimbang. Nah jadi saat itu anakku dikasih list, ada beberapa remedi yang anggapannya misalnya yang pertama 2 minggu setiap hari gitu, dan terus yang berikutnya apa gitu kan. Nah selain itu juga di saat itu di November itu pas aku konsul, aku juga dalam kesadaran dimana sebelumnya kan aku ngeliat tuh histori aku ke dokter bahwa anakku gitu kan vaksinasi lah, histori kita mencari pengobatan dari masalah perutnya, masalah kulitnya dan sebagainya. Terus dari pembelajaran aku ke belakang itu aku menemukan kalau memang eksema dia lumayan lebih parah sewaktu setelah vaksinasi MMR. Jadi itu langsung kelihatan signifikan, flare-nya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya setelah vaksinasi itu. Jadi waktu aku datang ke homeopati aku bilang aku juga pengen detox vaksin itu gitu, vaksin MMR itu. Jadi salah satu remedi yang dikasih itu juga untuk detox si vaksin MMR. Itu mungkin remedi pertama yang akhirnya anakku konsumsi sebelum memulai yang lain. Nah itu kan November. Nah di bulan Januari, karena panjang tuh proses remedinya, memang panjang, berminggu-minggu gitu kan gilirannya. Pas bulan Januari tiba-tiba tuh kayak dia jauh lebih emosional dan somehow kayak bukan anakku gitu. Jadi memang pas dari awal mulai konsumsi di November itu ada sedikit emosi yang mungkin lebih keluar ya, lebih sensitif lagi, lebih gampang nangis, lebih gampang marah. Tapi itu pas Januari benar-benar yang tiba-tiba tuh bisa emosional sekali, terutama kalau misalnya itu mau tidur dan mau bangun tidur gitu kan. Ada beberapa kejadian dimana kan kalau lagi naik mobil gitu kan, kita lagi jalan dari mana, kita mau pulang, ketiduran di mobil, terus waktu bangun tuh nggak ada aku, jadi suamiku lah yang urusin dia gitu kan. Itu tuh bisa pas bangun bisa marah banget sama suamiku, harus ada aku di situ pokoknya. Marahnya yang benar-benar sampai kadang agak kasar gitu, yang kadang pun aku bingung. Dan kalau dengan kondisi seperti itu tuh nggak bisa diajak ngomong. Kita mau bilang suruh sadar, aku pun kasih air ke mukanya untuk bisa dia sadar dan bisa dengerin kita untuk anggapannya tenangin diri lah atau apapun. Pokoknya kata-kata yang kita omongin secara sadar tuh nggak bisa masuk ke dia. Kayak dia tuh benar-benar mungkin kayak masih setengah bangun kali ya, kayak antara mimpi dan bangun gitu. Tapi emosional sekali, kadang lempar barang, kadang mau tendang orang. Pokoknya marah sekali, aku benci loh gitu, kata-katanya juga gitu. Di posisi sampai akhirnya aku lihat ini kayaknya bukan anakku nih, kayak orang lain. Karena kita sama sekali di rumah, kita tipikal parentsnya juga memang bukan tipikal kayak gitu. Kita yang gak marah-marah kayak gitu, gak pernah kasih tunjuk seperti itu, dan gak ada contoh kayak gitu juga di lingkungan dia sebenarnya. Jadi itu terasa sekali kalau memang ini bukan energinya dia. Dan
saat kejadian-kejadian itu terjadi, aku pun untungnya sudah dalam posisi paham kalau memang penyembuhan ini adalah tentang direction of cure, tentang detox, tentang mengeluarkan sesuatu dari diri kita gitu. Anggapannya waktu awal-awal yang aku jalanin naturopati, holistic health lah, dengan cara-cara natural itu tuh kita mengeluarkan racun-racun yang ada secara fisik. Jadi selama ini pakai chemical, selama ini pakai obat dokter, itu keluar semua, purging kan istilahnya. Jadi berdarah-darah, parah, gatal banget, itu keluar purging istilahnya. Jadi mengeluarkan racun. Jadi memang salah satu langkah kesembuhan adalah memang tentang mengeluarkan kan direction of cure itu. Dan di posisi yang pengalaman lewat homeopati ini, memang sifatnya homeopati itu kan dia lebih esensi, lebih dalam. Kita mengkonsumsi itu tuh untuk membawa keseimbangan di badan, dan itu juga nggak cuma tentang keseimbangan secara fisik, tapi juga keseimbangan secara jiwa atau mental, bahkan sampai roh. Jadi aku paham kalau keadaan yang terjadi pada anakku adalah tentang mengeluarkan energi atau emosi yang di dalam ini yang selama ini jadi racun buat dia. Nah, cuman aku baru kayak di saat itu baru mulai ada kesadarannya kalau ternyata yang ada di badan itu nggak cuma tentang energi dia sendiri loh, ternyata bisa ada energi atau emosi yang datang bukan dari dirinya sendiri. Dari mana datangnya? Setelah sadar juga kalau itu mulai terpancing pas dia minum remedi dengan golongan miasem. Jadi kalau di homeopati ada namanya miasem. Itu tuh jadi sifatnya dia akan lebih untuk mengatasi penyakit yang secara apa ya, aku juga susah sih jelasin ya, tapi intinya itu ancestral lah. Jadi itu keturunan generational. Jadi memang jadi nggak sepenuhnya di anakku doang, tapi ternyata datang dari aku atau dari suamiku, atau bahkan sampai ke atasnya lagi dari orang tua suamiku atau orang tuaku dan seterusnya gitu. Jadi itu suatu penyakit yang memang ada pembelajarannya, yang dimana itu memang turun secara genetik, mungkin gitu ya kira-kira ya. Aku juga discern lagi deh, pokoknya ntar belajar lagi ya, jangan percaya sepenuhnya sama aku. Tapi intinya di saat itu aku jadi menyadari kalau memang ini bukan cuma tentang penyakit yang dihadapi sama anakku, tapi ini juga tentang ancestral. Karena anakku juga eczema ini juga anggapannya turunan ya. Suamiku juga ada eczema, keluarga di suamiku juga ada beberapa yang eczema. Dan salah satu link yang akhirnya aku juga paham, banyak orang yang punya eczema itu ternyata sebenarnya menyimpan banyak anger di dalamnya. Anger yang tersimpan, yang ditahan-tahan di dalam, tidak dikeluarkan dengan sehat, itu biasanya keluar dalam bentuk masalah kulit. Juga tentang boundaries, karena kulit itu kan batasan kita paling luar dengan dunia luar gitu kan. Jadi memang di sini pun akhirnya aku belajar kalau memang ini nggak cuma sekedar tentang fisik, tapi memang jauh di dalam lagi gitu, tentang energi, dan utamanya juga tentang ancestral itu. Akhirnya karena di posisi itu pun aku sudah ada pemahaman tentang energi healing, dan memang ada pengalaman sebelumnya yang sudah aku alami juga, tapi aku belum ceritain. Mungkin suatu hari aku akan ceritakan prosesnya dan akhirnya kenapa akhirnya paham. Ya udah, di saat itu akhirnya aku minta bantuan juga, dan homeopati terapisku juga akhirnya konsultan homeopatiku juga saranin untuk bisa kita cari bantuan dari tempat lain juga deh, karena kayaknya ini nggak bisa sih gini doang gitu, perlu dibantu. Jadi akhirnya aku minta bantuan dari temanku juga, energi healer, bisa healing jarak jauh, istilahnya kayak didoain ya, cuman memang ada tekniknya lah gitu. Nah di saat itu pun jadinya memang buat aku pribadi ini masalah penyakit ini tuh memang bukan cuma tentang penyembuhan ya, maksudnya lebih tentang kesadaran. Pada akhirnya tuh ini tentang aku mulai terbuka tentang energiku sendiri, tentang energi anakku, tentang energi suamiku, tentang energi keluargaku. Karena akhirnya aku juga terpanggil, aku juga melakukan ancestral healing buat diriku sendiri. Jadi healing buat anakku, healing buat suamiku juga, healing buat
ancestralku, karena aku belum bisa mengakses untuk ancestral suamiku. Di situ pun jadi banyak kesadaran kayak tentang masalah generasional yang kita tuh suka nggak memperhatikan, tapi ternyata itu sangat pengaruh sama keberadaan kita di kehidupan kita saat ini. Jadi yang mungkin sekarang aku bisa ceritakan adalah memang pengalaman mencari penyembuhan ini tuh bukan tentang fisik yang sembuh aja, tapi memang harus untuk bisa siap menghadapi hal-hal yang di bawah sadar ini, yang di belakang layar fisik ini gitu anggapannya. Jadi kalau emang cuma mau tujuannya mau sembuh, mau hilangin gejala, mungkin apa ya mungkin nggak akan sembuh total. Tapi kalau emang mau benar-benar sembuh, memang harus bisa dealing dengan hal-hal yang lebih dalam seperti ini. Karena tujuannya kan mau sembuh itu bukan soal sembuh fisik, tapi whole, being whole, utuh, sembuh secara fisik, jiwa, dan roh. Jadi memang di pengalaman ini pun buat aku pun jadi kayak aku di elevate kesadarannya, lebih paham, lebih banyak, mau nggak mau gitu kan. Karena itu lumayan apa ya, kalau bisa dibawa depresi, aku depresi sih menghadapi hal itu tiap hari, kayak lebih parah dari pas purging pertama di 2021. Ini tuh purging kedua. Nah, Januari ya. Jadi setelah itu Februari masuk ke remedi selanjutnya, remedi terakhir dari list yang diberikan. Tapi ternyata satu kali minum ini, dalam seminggu ke depannya itu langsung benar-benar memicu purging paling besar yang anakku pernah alamin, bahkan lebih parah dari yang di purging pertama yang di tahun 2021 itu. Jadi secara fisik dia juga keluar nih racun dari dalamnya, dan juga secara emosi dia keluar, detox semua pokoknya. Dan aku sebagai ibunya memang harus jadi orang yang paling kuat untuk bisa handle dia, karena anggapannya sama suamiku aja dia suka marah-marah kan, gampang ke-trigger lah pokoknya sama suamiku. Dan memang mereka tuh punya kemiripan lah. Jadi memang ada banyak hal yang aku akhirnya sadarin dari pembelajaran ini, tentang keturunan, tentang ancestral inilah, genetik, dan ya sebagainya, banyak lah, generational trauma and everything. Mungkin aku nggak bisa cerita itu semua karena memang it's really banyak, dan aku pun masih ada yang masih proses juga. Nah, di bulan Februari itu setelah minum remedi yang ini, semakin terpancing untuk purging keluar, dan sampai pada akhirnya kita menyadari itu dia tuh semuanya nggak cuma sekedar di sini doang, tapi sampai bener-bener satu badan, bintik-bintik merah-merah, dan kadang kalau malam demam. Sampai udah sekitar seminggu 2 minggu itu pada keluar semua, tuh kayak baru ngeh ini tuh kayak skabies deh, karena gejalanya mirip sama skabies. Dan kita bener-bener bingung itu dari mana datangnya, karena nggak ada yang berubah, nggak tahu ketularan dari mana, nggak ada yang sakit skabies di sekitar kita, dan sama sekali nggak tahu gimana. Cuman akhirnya terus aku belajar kalau memang remedi ini tuh kan juga miasem, dan juga memang ada bagiannya di mana ini tuh dari bahannya tuh memang dari skabies itu sendiri. Jadi istilahnya homeopati remedi itu kayak vaksin ya. Jadi dia sifatnya tuh like cures like. Jadi kayak vaksin dulu awalnya dibuat itu, jadi misalnya masalah penyakitnya apa, penyebab penyakitnya apa, misalnya virus apa gitu kan. Nah, untuk menyembuhkannya memang untuk bisa harus kasih virus itu lagi, tapi dalam posisi yang sudah dilemahkan istilahnya, supaya akhirnya waktu dikasih itu si badan akan terpicu reaksinya untuk bisa melawan dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi like cures like. Cuma kan memang masalahnya sekarang vaksin itu kenapa jadinya berbahaya, karena nggak cuma sekedar itu lagi yang dimasukin di dalamnya, tapi ada heavy metal, ada bahan-bahan lain juga, salah satunya juga even sel abortus fetus sel gitu di dalamnya. Ini discern lagi lah ya, aku nggak tahu ini bakal lolos aman apa enggak videonya, tapi itu yang aku pahami. Dan kenapa sekarang masalahnya makin banyak orang-orang yang habis vaksin malah jadi makin parah, apalagi sekarang dengan teknologi mRNA. Jadi memang itulah kenapa. Tapi dulu awalnya di zaman dulu vaksin itu diciptakan untuk itu, jadi like cures like. Nah, sama dengan remedi homeopati juga sifatnya gitu. Jadi masalah penyakitnya apa,
kita kasih dengan yang mirip dengan itu, cuman sifatnya si remedy ini sudah di apa ya, diproses supaya cuman diambil spiritnya atau essence-nya aja. Jadi very potent tapi at the same time very mild, dan itu untuk memancing si badan bisa menyeimbangkannya dirinya sendiri dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, jadi pas yang waktu itu aku jadi memahami ternyata emang remedy itu tuh memancing skabies juga, dan berarti memang ada masalah skabies di keturunan dalam keluarga anakku gitu, nggak tahu dari aku atau dari suamiku. Tapi memang kalau ditanyain tuh kita nggak tahu sih, nggak ada yang pernah ngalamin sih kayaknya gitu. Jadi memang itu masih misteri sampai hari ini kenapa dia akhirnya bisa skabies. Kalau aku sih lebih ya mungkin memang zaman dulu mungkin ada generasi di atas kami yang mungkin mengalami hal itu, teman dia diam-diam aja atau gimana, aku nggak tahu lah. Pokoknya intinya sekarang setelah itu berproses kira-kira hampir sebulan, skabies parah sampai nggak masuk sekolah sebulan juga waktu itu. Dan aku pun tiap hari dengan anakku itu pelajaran kesadaran terbesar menjadi ibu adalah untuk terus bersama dengan anak 24 jam 7 hari seminggu, dan dalam kondisi seperti itu juga. Jadi memang secara mental pun aku luar biasa di challenge saat itu. Tapi dan ya dengan kejadian itu pun pokoknya di Februari Maret itu tuh, pokoknya terutama Februari ya, itu luar biasa sekali. Kayak bener-bener even tidur pun tuh aku harus jagain dia gitu, karena dia bisa tiba-tiba emosional, gatel-gatel, marah-marah, lempar obat, bahkan yang kadang kita mau pakai untuk nyembuhin dia nggak mau pakai, dia lempar malam-malam. Dan benar-benar butuh kesabaran yang besar gitu untuk bisa menghadapi dia saat itu. Mau marah nggak bisa, karena mau marahin juga secara kita ngomong sadar tuh nggak masuk, nggak bisa gitu. Jadi memang akhirnya dari proses ini tuh yang aku dapatkan, yang sebenarnya kenapa aku diizinkan mengalami hal ini adalah tentang akunya ternyata disadarkan untuk belajar menjadi ibu yang punya penerimaan yang besar, dan juga belajar tentang unconditional love. Karena anggapannya waktu dia marah-marah seperti itu, atau waktu dia ngomong kasar, atau waktu dia jahat, atau mau tendang orang lah, ngomong aku benci begini, aku benci begitu, marahnya keluar semua gitu, itu awalnya nggak mudah buat aku. Apalagi aku bertumbuh sebagai anak yang dari kecil di lingkungan gereja gitu ya, di lingkungan Kristen gitu istilahnya, hal-hal itu tuh dosa. Kayak nggak boleh kayak gitu, kamu harus jadi anak baik, kamu harus ngomongnya yang baik, nggak boleh kayak gitu. Jadi ada framework di mana yang hal-hal seperti ini, hal-hal yang negatif istilahnya, itu nggak bisa diterima gitu. Nggak bisa diterima secara society, nggak boleh kayak gitu. Tapi di momen ini akhirnya aku jadi belajar soal unconditional love, penerimaan. Kayak anggapannya mau dia kayak begitu, aku terima aja gitu, dia manusia yang bisa merasakan emosi seperti itu. Aku nggak bisa mengubahkan dia, jadi tugas aku cuma menerima. Saat ini cuma bisa menerima, belum bisa mengubahkan. Dan justru sebenarnya dari situ akhirnya jadi banyak kebijaksanaan yang muncul sampai hari ini gara-gara kejadian-kejadian itu. Intinya saat itu jadi aku diproses menjadi ibu yang lebih sadar dengan apapun yang keluarkan, supaya apapun yang keluar dari sebagai reaksiku tuh bukannya jadi membuat lebih parah, tapi malah membantu kesembuhan. Terus juga belajar untuk bisa menerima anakku apa adanya, menerima kalau dia lagi emosi gitu ya udah apa adanya, menerima kalau kadang berantem sama suamiku, anakku sama suamiku berantem, ya terima mereka begitu, emang dalam prosesnya seperti itu, nggak harus begini harus begitu. Juga dalam posisi juga akhirnya aku diajarkan untuk menerima kalau memang seandainya dia pun nggak menyembuh eksemanya, apakah aku bisa menerima dan tetap mengasihi dia apa adanya. Jadi memang aku tuh jurnal aku banyak banget di hari-hari itu, jurnal sambil menangis, sambil ya I feel the pain, I feel many things, and I get to learn many things and also get many wisdom from that. Dan bersyukur akhirnya bisa itu menjadi sesuatu yang sangat besar buat kesadaranku saat ini, bisa bawa aku ke sini. Singkat cerita, pokoknya dari pengalaman itu, pokoknya kita coba dengan banyak cara lah. Aku pun jadi akhirnya aku jadi tahu banyak hal yang bisa dicoba gitu.
apa namanya, remedi masih ada jalan. Sempat ada satu bulan sempat kita stop karena kayak mungkin kasih istirahat dulu deh, jangan remedi terus, karena sejak yang tadi yang memicu skabies itu dikasih remedi lagi untuk bisa membantu meringankan atau membantu akhirnya detox ini supaya bisa lebih tuntas. Tapi sempat akhirnya sebulan vakum karena aku pun juga capek waktu itu, kayak yaudah saat ini kita kosong dulu deh, kita biar dia break dulu lah, break dari berusaha menyembuh gitu, terima aja apa adanya gitu kan. Ya tapi dalam proses itu tuh sempat ada masanya kayak aku pengen mencoba semua yang aku bisa coba, aku bisa coba deh kalau bisa, sampai kayak kepikir pengen detox ke Koh Samui gitu kan, di luar itu kayak dengar ceritanya kayak wah nih bisa nih gitu, sampai pengen cobain, dan itu banyak lah. Cuman ya untungnya nggak terlalu impulsif juga seperti itu, dan aku masih menahan diri dan ya udah bergerak dengan flow, dengan proses yang memang harus dijalanin. Tapi dari situ pun aku jadi mengerti, oh ada modalitas ini dan ada modalitas itu. Sempat mencoba juga namanya SCIO, terapi frekuensi jarak jauh. Jadi itu sih keren sih, maksudnya ternyata ada banyak modalitas yang kita selama ini nggak tahu, taunya cuma dokter, tapi ternyata ada banyak banget yang sebenarnya kita bisa pakai untuk bisa membantu kesembuhan. Dan kadang-kadang juga mesti membuka pikiran aja kalau ternyata memang hal-hal ini bisa membantu gitu. Anggapannya nih yang terapi frekuensi jarak jauh ini, itu dia bisa untuk cek kondisi badan kita, termasuk alerginya apa, butuh nutrisinya apa, butuh obatnya apa. Obatnya pun bisa kayak mau remedi homeopati bisa, mau obat flower bisa, mau apapun ada, dia bisa kasih rekomendasi gitu, atau oil, essential oil gitu. Dan itu cuman dengan cara aku kasih alamat lokasi kami di mana, jadi anggapnya pasiennya di mana, dan pas lagi dicek itu pasien jangan kemana-mana, tetap di lokasi yang sama. Terapis dari Jakarta dengan frekuensi jarak jauh dia bisa ngecek itu. Jadi ngomongin soal frekuensi, bioenergi yang memang mungkin saat ini belum banyak yang terbuka tentang hal ini, dan masih di luar nalar ya kadang mungkin kan, aku pun kadang belum paham banget, tapi ada hal-hal seperti ini yang akhirnya bisa membantu penyembuhan. Jadi buat aku tuh akhirnya menyadari kalau memang pengalaman aku menghadapi anakku dan menemani dia menyembuh tuh tentang aku, yang akhirnya disadarkan kalau ada banyak banget cara untuk bisa menyembuh, banyak cara yang bisa kita coba dan pelajari untuk kita bisa jadi membantu penyembuhan buat diri sendiri dan buat orang lain. Jadi gitu, panjang ya, capek juga ngomongnya nih. Terus di bulan Maret akhirnya juga aku sempat coba konsul nutrisi. Oh ya, pas lagi parahnya si perjing skabies itu, aku juga disarankan untuk nggak makan, anakku disarankan untuk nggak makan nasi atau grains, beras-berasan dan grains, karena sifatnya itu lebih cenderung banyak pestisidanya. Terus disarankan untuk makan ayam tuh ayam yang kampung aja, jangan ayam biasa, karena ayam biasa pun juga kan banyak suntikannya. Ikan pun juga pilih-pilih, tapi pokoknya intinya waktu itu kami cuma ya udah konsumsinya ayam kampung, terus nggak makan beras, nggak makan nasi. Dan memang ternyata terbukti itu juga membantu gitu, nggak makan nasi itu sangat berpengaruh. Sampai saat ini pun kami juga akhirnya sangat menghindari makan nasi untuk anakku ya. Ya jadi memang untuk memahami kalau ternyata kita semua manusia tuh nggak bisa generalisir gitu, konsumsi dietnya aja pun mungkin tertentu, setiap orang masing-masing punya sensitivity, punya kecocokan dan kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi memang belajar akhirnya kalau memang kita semua tuh individual, dengan birth chart yang individual, yang berbeda, pasti berbeda satu sama lain, dan bagaimana treatmentnya juga berbeda-beda satu sama lain. Jadi memang perlu untuk lebih ada self awareness dan memperhatikan kehidupan kita sendiri gitu, nggak cuma sekedar jalan dan mengikuti apa yang ada, tapi memperhatikan kita seperti apa dan bagaimana. Nah pada akhirnya perjalanan ini, jadi setelah purging itu akhirnya membaikkan, lumayan berkurang lah, emosinya pun sudah lebih nggak separah yang marah-marah itu, terutama karena aku pun juga dalam proses penerimaan dan belajar unconditional love itu. Anggapannya kalaupun dia nggak menyembuh, kalaupun dia masih suka marah-marah, aku belajar untuk menerima dia apa adanya, aku nggak berusaha kontrol. Yang penting aku bisa terus memberikan reaksi yang benar buat dia, bukan reaksi yang akhirnya membuat dia tambah parah atau tambah sakit.
seperti itu. Tapi tiba-tiba di bulan Juli anakku ketularan hand foot mouth disease di sekolah. Ringan sih, nggak terlalu berat, tapi memang kan ya mirip eczema juga kan, gatal-gatal, ada bintik-bintik, sama sariawan banyak di sini. Akhirnya saat itu ya udah aku cari tahu apa sih remedi homeopati yang memang bisa membantu untuk sariawan, untuk hand foot mouth disease ini, flu Singapura. Terus ketemu saat itu dapat remedi namanya Merxol. Aku cari gitu kan, belajar sendiri lah intinya Merxol. Terus ternyata pas dicari tahu lagi itu juga ternyata bisa untuk eczema. Ya udah, itu pun sadar soal eczema pun setelah aku kasih ke anakku. Aku kasih dia minum untuk mengobati flu Singapurnya itu, sariawannya dia. Along the way dalam perjalanannya aku belajar ternyata Merxol itu juga untuk eczema. Dan turns out setelah minum remedi itu dia sembuh yang kayak anggapannya udah 95%, membaik dari sebelumnya. Jadi ada progres lagi dari perjalanan dari bulan November itu sampai di bulan Juli 2024. Dan terus aku ngobrol kan sama temanku yang aku konsul itu kan. Terus dibilang memang harus aku sendiri yang menemukan remedi itu. Anggapannya aku yang akhirnya membantu dia untuk menyembuh, bukan lagi orang lain. Buat aku tuh memang akhirnya perjalanan ini tuh ternyata bukan tentang mencari penyembuhan sana sini, tapi adalah tentang mencari penyelarasan dengan diri sendiri dan juga dengan anakku, dengan kehidupan ini. Buat aku akhirnya perjalanan ini bukan tentang apa yang paling bagus untuk menyembuhkan, tapi sebenarnya pengalaman di mana akhirnya kita dipicu untuk mencari keselarasan dengan diri kita sendiri gitu. Semua yang diizinkan terjadi itu supaya aku akhirnya jadi sadar tentang diriku sendiri, sadar juga tentang diri anakku. Banyak hal yang akhirnya terbuka gitu kesadarannya. Jadi nggak cuma soal apa yang terlihat di depan ini, tapi memang banyak tentang apa yang aku di dalam dan anakku sendiri seperti apa, diciptakan sama Tuhannya. Jadi dan proses kita untuk bisa mengembody itu yang akhirnya membantu menyembuhkan kami gitu. Buat aku pribadi pun untuk autoimun aku juga jadi jauh lebih baik setelah aku mengerti ini, menemukan keselarasan lagi dengan diriku, siapa aku sebenarnya, my authenticity. Jadi kalau aku bisa bilang dan aku rangkumkan perjalanan eczema ini adalah tentang untuk mencari siapa diri kita sebenarnya, authenticity kita. Kadang banyak yang eczema itu karena dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri apa adanya. Karena kan eczema tuh kulit ya, kulit yang paling luar dari badan kita gitu. Apa yang kita kasih lihat ke dunia. Kalau memang dia masih ada masalah di situ, biasanya berarti memang ada hal-hal di dalam yang belum benar-benar bisa align dengan apa yang di luar. Yang di luar tuh belum align sama apa yang di dalam. Jadi akhirnya perjalanan penyembuhan adalah tentang untuk menemukan siapa kamu sebenarnya, siapa diri kamu diciptakan sama Tuhan secara otentik, yang true, yang sejati di dalam itu seperti apa. Apakah kamu sudah menghidupi sebagaimana Tuhan menciptakan kamu. Itu sih, misalnya akhirnya perjalanan aku akhirnya dari ini semua, aku pun jadi lebih paham tentang panggilanku, tentang cerita hidupku dan perjalanan dan kenapa aku di sini di bumi ini, dari semua pengalaman ini yang nggak mudah gitu. Sampai saat ini pun masih berproses, tapi that's why I am here. And ini juga kenapa akhirnya aku menceritakan semua perjalananku ini, supaya mudah-mudahan kesadaran dan pemahaman ini nggak cuma di aku, tapi juga bisa membantu untuk teman-teman bisa juga berproses dengan dirinya masing-masing dan juga keluarganya. Anggapannya apapun yang diizinkan sama Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita memang ada maksudnya gitu. Bukannya Tuhan jahat sama kita, tapi memang ada maksudnya supaya kita bisa balik kembali ke authenticity kita. Terus aku juga dalam perjalanan aku menyembuh ini, anakku menyembuh, apalagi pas bulan Februari Maret yang lumayan intens itu ya, aku dapat mimpinya omku tiba-tiba telepon aku, lagi tidur ceritanya, aku sama suamiku lagi tidur, omku teleponnya sebenarnya di sebelah suamiku, cuman suamiku nggak bangun-bangun, nggak ngangkat telepon itu. Terus aku angkat teleponnya akhirnya kan, sambil marah-marah dikit lah sama suamiku, aku angkat teleponnya. Terus omku bilang dia itu udah nggak lama lagi hidupnya,
ada kena penyakit something lah gitu. Terus kayak dia mau kasih kerjaan atau usaha dia dioper ke aku gitu. Aku juga bingung kenapa ke aku, kenapa nggak ke anaknya, kenapa nggak ke keluarganya gitu. Anyway, intinya terus ya dia dalam kondisi kayak udah lumayan cukup hopeless lah, dan aku juga bingung kenapa dia teleponnya ke aku. Tapi saat itu terus pas ditelepon itu aku bilang ke si omku, kalau memang Tuhan izinkan masih mengalami penyakit dan belum mati, berarti ada tujuannya, ada maksudnya kenapa Tuhan izinkan penyakit itu ada instead of mati gitu anggapannya. Jadi kalau memang, terus aku dapat pemahamannya kalau memang apapun yang diizinkan ke kita tapi kita belum mati gitu anggapannya, ya memang tuh ada maksudnya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan ke kita, penyakit atau apapun atau pergumulan kita, semua ada maksudnya, supaya kita ada pembelajaran atau ada sesuatu yang terjadi, kehendak Tuhan terjadi di dalam dan melalui kejadian-kejadian itu. Karena kamu belum mati kan, kalau kamu udah mati berarti udah selesai tugas kamu dan atau pembelajaran kamu di sini. Tapi kamu dipercayakan untuk masih hidup walaupun masih dalam kondisi sakit atau apapun pergumulannya. Tapi memang itu tujuannya supaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kamu. Jadi itu mimpi yang akhirnya jadi kekuatan buat aku, dan ya udah, apapun yang terjadi, it's always good for us to learn. Jadi begitu ceritaku hari ini. Saking panjangnya sampai baterai handphoneku habis tadi, dan sekarang aku coba lanjutin endingnya. Cuma intinya dari semua cerita yang aku ceritakan, dari 3 video ini, dari part 1, part 2, dan sampai hari ini part 3, tujuanku adalah untuk menceritakan pengalamanku, pembelajaranku, yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang memang sedang mengalami atau menghadapi perjalanan yang sama, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak atau keluarganya. Aku bukan yang paling tahu, aku juga masih belajar. Dari semua yang aku pelajari pun aku juga masih belajar mempraktekkan. Jadi memang aku bukan yang paling expert di sini, cuman aku mengalami perjalanannya dan aku tahu apa rasanya. Jadi apa yang bisa aku bagikan adalah pengalamanku, perjalanan hidupku, dan pembelajaranku, juga kebijaksanaan yang aku dapatkan dari semua ini. Aku percaya kita masing-masing juga punya maksudnya kenapa diizinkan untuk mengalami hal-hal seperti ini. Pasti semua spesifik, gak harus sama seperti aku gitu. Tapi mungkin aku di sini adalah juga jadi alat dimana Tuhan bisa pakai untuk bisa membantu perjalanan teman-teman semua, untuk supaya bisa punya semangatnya, punya arahan atau mungkin harapan untuk akhirnya bisa menemukan kesembuhan itu sendiri, dan ujung-ujungnya juga untuk menemukan keselarasan dengan kehidupannya masing-masing. Jadi kalau memang ada yang pengen bertanya atau pengen berkonsultasi dengan aku akan open setelah ini untuk bisa ditanya lebih lanjut bagaimana secara detail perjalanan dan caranya untuk bisa melangkah, untuk bisa menuju ke kesembuhan dan keselarasan ini. Ya, intinya begitu. I am here just to be a vessel to bring this message. Dan tugasku di sini adalah lebih untuk mengingatkan kita masing-masing kalau kita semua ada dalam perjalanan untuk bisa lebih berdaya, lebih menyadari siapa kita sebenarnya, why we are here in this world, mengingat kekuatan kita masing-masing, kalau kita pun bisa menjadi penyembuh buat diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Tapi lebih lagi bukan tentang kita yang menyembuhkan, tapi tentang energi Tuhan yang ada mengalir dalam kehidupan kita masing-masing yang menjadi daya itu. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa aku ceritakan semua ini bisa membawa terang di semua kegelapan kita, karena setelah kegelapan habis gelap pasti terbitlah terang, asal kita mau terus berjalan untuk menuju terang. Semoga semua ini membawa kehidupan, God's kingdom come, God's will be done on earth as it is in heaven, in and through our being. God bless you.